Cinta Andara episode 19. Revan Pov. Malam ini berakhir dengan makan malam bersama. Aku mengajaknya makan malam di sebuah restoran romantis. Entah apa yang terjadi denganku. Aku hanya ingin membuatnya terkesan. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bulan madu? Celutukku yang mampu membuatnya tersedak dan terbatuk-batuk. Hei, kamu baik-baik saja? Tanyaku menghampirinya dan menepuk-nepuk punggungnya. Aku tidak apa-apa, jawabnya masih dengan sedikit terbatuk-batuk. Bagaimana menurutmu dengan ideku tadi? Kupikir kita tak perlu berbulan madu. Aku memicingkan mataku. Apa yang membuatmu menolak ajakanku? Aku tidak menolak, hanya saja waktunya belum tepat, jawabnya. Aku diam membatu, tak suka dia menolak ajakanku. Mas, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tanya saja. Kenapa saat itu kamu meninggalkan Lita? Tubuhku menegang seketika saat dia menanyakan tentang masa laluku. Ada apa dengannya? Kenapa tiba-tiba dia bertanya tentang masa laluku? Apa dia belum tahu ceritanya? Apa Hana belum memberitahu tentang masa laluku dengan Lita? Atau apa dia sudah tahu tapi dia hanya ingin tahu sendiri dari mulutku? Kenapa tiba-tiba kamu membahasnya? Aku hanya ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu. Dan seperti inilah, jika ada yang menyinggung tentang masa laluku bersama Lita, maka sikap menyebalkanku akan kambuh. Aku tidak suka ada orang yang bertanya tentang hubunganku dulu dengan Lita, apalagi jika orang itu adalah Dara, istriku. Aku melihatnya diam terpaku dengan ucapanku. Apa aku terlalu kasar? Tak lama ponselku berbunyi. Aku melihat layar dan terpampang nama Amanda dalam layar tersebut. Ada apa? Kenapa dia menghubungiku? Halo? Akhirnya aku menjawab teleponnya. Rev, kumohon kemarilah, bantu aku. Suaranya terdengar kesakitan. Ada apa dengannya? Hei, apa yang terjadi denganmu? Aku sakit. Kemarilah, Rev. Baiklah, aku akan segera ke sana, kataku sambil berdiri. Dara, apa kamu bisa pulang sendiri? Manda sedang butuh bantuan. Manda? Iya, sepertinya dia sedang kesakitan. Aku tidak mau. Kita berangkat bersama. Harusnya kita pulang bersama. Aku mengangkat sebelah alisku saat melihat tingkahnya yang sedikit kekanak-kanakan. Ayolah Dara, aku tidak mungkin mengantarmu terlebih dahulu. Dia mungkin saja akan lebih parah. Aku tidak peduli. Kamu kekanak-kanakan sekali, gerutuku. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon seseorang yang tak lain adalah sopir rumah. Menyuruhnya untuk menjemput Dara. Aku sudah menelepon sopir rumah. Dia akan tiba dalam 15 menit, kataku sambil bergegas pergi. Aku merasakan tanganku digenggam oleh seseorang dan aku menoleh kepada Dara. Matanya sudah berkaca-kaca. Kamu benar-benar akan meninggalkanku? Tanyanya dengan suara lirih. Maafkan aku, kataku sambil mengusap lembut pipinya dengan ibu jariku. Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas menuju ke apartemen Manda. Manda yang ku tahu adalah gadis yang tangguh. Dia sahabat terbaik Lita. Dia memiliki masalah pada lambungnya. Sering keluar masuk rumah sakit karena lambungnya yang bermasalah. Mungkin saat ini juga sama. Dia tidak memiliki orang tua di sini.
Ibunya menikah lagi dengan lelaki asing dan ikut pergi bersama lelaki tersebut ke negaranya. Tentu saja Manda hidup berkecukupan dengan biaya dari ayah tirinya tersebut. Belum lagi saham-sahamnya yang menghasilkan uang seperti beberapa persen saham di perusahaanku yang membuatnya sering mengunjungiku di kantor. Meski dulu sempat ada beberapa gosip di kantor tentang kedekatanku dengannya, tapi aku tak menghiraukannya. Nyatanya, aku hanya berteman dengannya. Dia sahabat Lita, dan dia akan menjadi sahabatku juga karena itu. Sebelum aku sedekat ini dengan Dara, lebih tepatnya sebelum aku kecelakaan, Manda adalah partner sempurna untukku. Maksudku, saat itu aku masih belum mau mengenalkan Dara kepada siapapun sebagai istriku. Jadi jika ada acara tertentu atau pesta-pesta tertentu, aku hanya akan mengajak Manda sebagai pasanganku. Tentu saja itu akan berbeda dengan saat ini. Saat ini, aku malah ingin memberitahukan dunia jika Dara adalah istriku, milikku seorang. Entah sejak kapan virus posesif ini hinggap di dalam tubuh dan pikiranku. Nyatanya, aku memang tak mau jika Dara dekat dengan lelaki lain selain aku. Aku menunggu di ruang tunggu dalam gelisah. Manda masih diperiksa di IGD. Sungguh, keadaannya tadi mengerikan. Wajahnya sangat pucat dan dia mengeluarkan keringat dingin. Belum lagi ada beberapa darah yang keluar entah dari mana itu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya bersyukur masih bisa menemukannya dalam keadaan hidup. Dara, bagaimana dengannya? Apa dia sudah pulang? Berulang kali aku menghubunginya, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Apa dia masih marah terhadapku? Mungkin saja. Ya Tuhan, sedikit menyesal karena memperlakukan Dara seperti itu tadi. Pintu dibuka dan keluarlah sosok dokter dengan wajah legahnya. Aku seketika berdiri dan menghampirinya. Bagaimana keadaannya, Dok? Apa yang terjadi dengannya? Tanyaku dengan raut khawatir. Untung Bapak segera membawanya kemari. Dia dan bayinya bisa diselamatkan, kata dokter tersebut. Bayi? Tanya aku tak percaya. Iya, Ibu Manda sedang hamil. Sepertinya dia ingin menggugurkan kandungannya dengan meminum beberapa obat penggugur kandungan. Untung saja masih bisa terselamatkan. Aku diam membatu mendengar penjelasan dokter. Manda hamil? Dengan siapa? Sebaiknya Bapak temani istri Bapak terlebih dahulu. Mungkin dia butuh support dari keluarga terdekat. Istri? Maaf, dia bukan istri saya, Dok. Jawabku tegas. Oh, maaf kalau begitu. Saya kira sebaiknya Bapak temui Ibu Manda terlebih dahulu. Mungkin dia butuh teman bicara. Aku mengangguk dan bergegas masuk. Kudapati Manda yang masih mengeluarkan air matanya. Hei, apa yang terjadi denganmu? Tanyaku yang kini sudah duduk di sebelah ranjangnya. Pergilah, aku malu terhadapmu. Kenapa harus malu? Aku hamil tanpa suami, Ref. Apa kata orang nanti jika anakku tak memiliki ayah? Katanya yang kini sudah menangis terseduh-seduh. Tanpa pikir panjang lagi, kupeluk tubuhnya untuk menenangkannya. Tenanglah, ada aku di sini. Aku akan membantu sekuat tenagaku, kata aku tulus. Dia lalu berhenti menangis, melepaskan pelukanku, menatapku dengan tajam, dan mulai berkata, Ref, apa kamu mau menjadi ayah dari bayiku?
bersambung. Nantikan episode 20-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.